Pekalongan dikenal sebagai sentra batik. Di kota inilah lahir politisi handal seperti Arsul Sani. Lalu bagaimana Arsul Sani menjalankan perannya sebagai birokrat dan juga politisi dari partai berlambang Ka'bah ini menuju kontestasi pemilu 2024? Kami akan mengupasnya dalam The Politician bersama saya Nova Naya Antaka. Jakarta umumnya itu adalah over capacity. Kalau ini sebenarnya bukan nggak over ya? Tidak Pak? over. Jadi masalahnya apa Pak? Mumpung ada masalah banjir itu yang sebulan itu bisa 2 kali. Pas musim-musim seperti Desember Januari ini aja saya di sini 1,5 bulan. Ini udah 3 kali saya merasakan banjir dan rob. Banjir rob. Jadi ini Naya ya sudah jauh lebih baik. Waktu saya pertama ke sini itu ya sekitar 5 tahun yang lalu, di periode lalu. Itu ya memang boleh dibilang seperti yang tadi saya katakan sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu ya kalau misalnya musim panas di pertengahan tahun begitu ya banjir rob. Itu loh. Nah kalau musim hujan seperti sekarang ini ya banjir air hujan juga di samping rob juga gitu loh. Nah, jadi maka kemudian itu yang kami perjuangkan, teman-teman di sini, saya juga mendukung itu agar lapas ini memang tidak mungkin dipertahankan. Karena secara keseluruhan kan wilayah pantai ini kan tingkat penurunan tanahnya itu kan sangat parah, subsidiensinya itu ya 6 cm apa sampai 10 cm per tahun. Nah, memang jalan keluarnya memang kalau untuk jangka panjang ya ke lokasi itu sudah kita perjuangkan sejak sebelum Covid, tapi kemudian ketika sudah dianggarkan ada Covid ya sehingga terjadi relokasi anggaran, refocusing anggaran juga gitu itu. Ini kita mau ke mana nih Pak? Ke bengkel kerja. Ke bengkel kerja ini masih banjir. Di ujung sana masih. Kemarin itu sampai berapa senti Pak? Kalau di sini semata kaki lebih sebetis lah. Sebetis ini ya. Iya. Sebetis ya. Jadi, boleh lihat ya Pak ya nanti. Jadi kita langsung lihat ya Pak kondisinya. Antisipasi yang signifikan apa sih yang diharapkan Bapak nih kepada pemerintah? Di sini ada Dewan Rakyatnya sekaligus Pak. Ya, harapan yang pertama yaitu relokasi. Itu harapan kita jangka panjang itu. Ya, karena memang ini terus selalu seperti itu, harapannya ya kita ada yang tadi saya sampaikan itu ada mesin pompa yang cepat. Itu setidaknya meringankan kita lah. Itu bagian dari program cepat tanggap lah. Itu ya. Jadi program antaranya adalah ya semua kalau terjadi katakanlah itu tadi banjir, baik banjir air hujan maupun banjir rob, maka ada peralatan memadai yang akan bisa meminimalisir efek banjir itu loh. Ya itu yang paling utama saya kira memang mesin pompa. Itu. Relokasi kemana Pak nanti rencananya dari sini? Relokasi sih ke daerah selatan ya, sekitar kalau dari wilayah pantai itu berkisar antara 15 sampai 20 kilo dari garis pantai. Ya, dan itu sudah masuk mulai daerah pegunungan. Jadi dataran rendah yang paling tinggi itu kalau namanya di sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Pekalongan, wilayah Kajen. Itu loh, iya. Itu. Berarti tadi akan memberikan salah satunya alat pompa untuk sementara. Untuk sementara, iya. Kalau banjirobnya sendiri, berarti kan ini kan artinya dari kondisi alam, dari Pekalongan ya Pak ya? Iya. Ini gimana nih Pak untuk mengantisipasinya dari pemerintah khususnya dan juga masyarakat? Karena kan kalau ini bisa berulang kembali begitu. Ya, kalau ini kan memang
pertama tidak bisa kebijakannya itu kebijakan yang sektoral saya kira. Ya ini harus kebijakan keseluruhan. Bahkan dalam konteks lapas pun, kalau lapas ini lengkapi dengan itu tadi peralatan-peralatan antara, tetapi kalau kebijakan komprehensifnya itu tidak terjadi, ya itu hanya meminimalisir saja gitu loh. Kebijakan komprehensif itu misalnya ke depan itu perlu dipikirkan tentang pembatasan pembangunan rumah pemukiman baru. Tapi ini kan juga memerlukan penyadaran kepada masyarakat bahwa kawasan pantai utara Kota Pekalongan itu memang sebaiknya beban kepenghuniannya tidak terus bertambah, sebisa mungkin malah berkurang. Kalau tidak banjir, daya tampung berapa Pak Kalapas semuanya? Kalau seandainya berapa blok itu tadi 10 blok itu bisa itu 800-an. 800-an. Iya, sementara sekarang yang layak sekarang ini yang layak paling tinggi itu 300. 300. Oke. Lebih dari 300 itu kita segera mutasikan. Iya, iya. Siapa Mas? Siapa Mas? Dulu, Pak. Hah? Pak Suroyo. Dulu ya, Pak. Asalnya mana Mas? Asalnya Pekalongan. Pekalongannya ngendi? Wonopringgo. Wah, Wonopringgo tetangga. Saya orang Kedunguni. Begitu ya. Jadi, oke. Kenapa kok ada di sini? Hah? Narkoba, Pak. Narkoba. Apa make atau jual juga? Hah? Make aja. Oh gitu, enggak sambil jualan? Enggak. Kena berapa? 4 tahun sekitar 1 bulan. Oke, terus sudah dijalani? Sudah jalani 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan ya. Ini juga sudah mulai dapat remisi nanti setelah. Insya Allah ini mau dapat asrum ya, asrum rumah nih. Waduh, selamat. Penghargaan dari Bapak Tapi di perjuangan. harus jadi duta anti narkoba loh. Itu loh. Sami sehat setuju Bu. Itu loh, ya. Ini Pak, apa nih Pak, dapur umum selama Ya, ada banjir? Jadi kami memang sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lah ya, teman-teman P3 di Kota Pekalongan itu bikin juga dapur umum ya. Dan memang ya kalau partai politik hanya itu saja kemampuan, tetapi kan kemudian di tingkat kebijakan dan alokasi anggaran, kami fraksi P3 juga berusaha di pusat agar alokasi anggaran pemerintah pusat ya untuk penanggulangan ROB itu kalaupun belum bisa diperbesar tapi juga tidak dikurangi. Oke, gimana Mbak Naya ini ya, monggo mau wawancari warga juga boleh ini. Ibu namanya siapa? Ibu Sutipa. Ibu Siti Pak, ini banjir terparah nggak sih Bu di terparah? Berarti paling parah gara-gara rob dan juga intensitas hujan. Iya, ini kemarin masuk ke sini loh, Dek. Iya, sampai ke sini ya. Gitu ya. Apa harapannya Ibu nih, kayaknya terharu dan juga sedih mumpung ada wakil rakyat Apa kita. Bu? Karena robnya hilang ya Bu ya harapannya ya. Iya, harapannya Iya, Pak. iya. Semoga jangan begini terus, Pak, susah. Iya, iya. Ya, memang ini nggak bisa simsalabim, Bu. Ya, kita harus ikhtiar bareng-bareng juga, gitu ya. Nah, insya Allah lah Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota itu kan juga berusaha. Tapi kalaupun tidak bisa cepat, tidak bisa langsung, ya karena memang anggarannya itu kan terbatas tadi saya bilang. Tapi insya Allah kalau kita pertama ya sabar, yang kedua kita juga bareng-bareng, gotong royong lah, kerja bareng, tidak kemudian saling salah menyalahkan begitu ya. Itu insya Allah
pelan-pelan akan inilah gitu ya. Tahun 2022 kemarin kan kita serahkan juga di situ ya, Ya, Bro. ya. Bantuan jaring, bantuan bibit ikan, Ya, terus ya. perahu fiber Ya, itu ya. yang sana. Dan nanti sebelah sana juga kita bikinkan Ya. parkiran untuk Ya. wisata. Dan nanti jenengan yang punya sawah di sini bisa bikin warung-warung di tengah rawa. Nggih, monggo Bu, matur nuwun ya. Ini sudah bikin dapur umum sekarang. Oh enggak, udah makan, udah sarapan. Untuk Bang Padang ngungsi lah ya, untuk ngungsi ya. Itu nggih, matur nuwun. Pak Jokowi beberapa kali Ya. sinyalkan reshuffle. Ya. Bahkan Pak Ketum, Pak Ya. Mardiono sempat datang beberapa kali ke istana. Iya. P3 ditawarkan kursi nggak Pak? Loh, Ada P3 nggak tanda-tandanya? Pak Arsul, tadi kita udah keliling-keliling. Seberapa sering nih Bapak langsung terjun ke masyarakat seperti ini? Kan kalau setiap anggota DPR itu punya dalam 1 tahun itu 5 kali masa reses. Selain 5 kali masa reses, juga punya kalau tidak salah 8 kali masa kunjungan kerja perorangan ke dapil. Nah, itu kan harus dilaksanakan memang. Jadi kalau misalnya totalnya itu 13, maka boleh dibilang paling tidak sebulan sekali mesti harus sowan kepada orang tua terutama yang masih hidup, di samping tentu berziarah ke makam ayah saya setiap hari Jumat Kliwon. Nah, itu. Pak, hasil yang diperoleh dengan bertemu langsung Ya. dengan masyarakat itu tentunya beda ya Pak. Seperti Ya. apa Pak hasil yang? Ya kan begini, anggota DPR itu kan memang disumpah untuk memperjuangkan pembangunan dapilnya. Nah, untuk bisa tahu apa yang dibutuhkan, yang perlu dibangun di dapilnya itu kan mesti kita berinteraksi. Pertama dengan siapa? Tentu dengan jajaran pemerintahan yang ada di dapil, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Ya, di sini ada 3 kabupaten, ada 1 kota di dapil Jawa Tengah 10 itu. Nah, yang kedua juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, keluhan, komplain ya dari berbagai elemen masyarakat tentang jalannya pemerintahan ini. Lalu Bapak di Komisi 3 ini cukup lama. Bagaimana seorang Pak Arsul Sani ini melihat korupsi di Indonesia? Ya, saya kebetulan sejak jadi anggota DPR itu selalu duduk di Komisi 3 ya. Dan tentu karena Komisi 3 itu membawai hukum, keamanan nasional dan hak asasi manusia ya, maka persoalan-persoalan korupsi itu juga menjadi persoalan yang kita atensi. Nah, kita semua saya kira tidak hanya kami yang di Komisi 3 menyadari bahwa korupsi di Indonesia itu sistemik, dan karena itu penanganannya sistemik. Apa itu sistemik? Sistemik itu terjadi di semua lapisan cabang-cabang kekuasaan negara, baik yang ada di rumpun kekuasaan eksekutif, juga di rumpun kekuasaan legislatif seperti di DPR, DPRD, juga di rumpun kekuasaan yudikatif, ya, mulai dari Mahkamah Agung sampai juga pengadilan yang paling rendah. Nah, itu memang masif sekali, ya. Nah, karena itu masif sekali sistemik, maka menurut saya penanggulangannya juga harus sistemik juga. Penanggulangan secara sistemik itu yang seperti apa? Pertama, kita harus benahi terus-menerus, harus sesuaikan regulasi undang-undangnya. Bapak terkait RKUHP, Bapak Ya. salah satu di Komisi 3 Ya. yang mengusulkan atau menginisiasi pasal terkait rekayasa Ya. ya Pak, Ya. rekayasa. Ini seperti apa Pak? Kan ini sudah Ya. masuk Ya. dan awalnya mengapa bisa mencetuskan hal tersebut? Jadi begini, RKUHP ini kan RUU yang kita bahas lama sejak periode lalu. Jadi kalau kita hitung waktu total pembahasannya 7 tahun. Nah, selama pembahasan itu kami banyak menerima aspirasi masyarakat. Kemudian sebagai anggota Komisi 3 DPR juga setiap bertemu, berkunjung ke berbagai daerah, tidak hanya ke dapil saya,
itu juga menerima juga titipan harapan dari masyarakat. Nah, salah satu yang diharapkan masyarakat itu seringkali masyarakat merasa bahwa ada oknum penegak hukum, ya, yang kemudian mencari-cari kesalahan dengan menciptakan, ya, seorang warga begitu ya, dituduh telah melakukan sebuah tindak pidana. Yang paling banyak, yang paling sering kami terima laporannya itu misalnya pakai narkoba, pakai ganja, padahal yang bersangkutan tidak memakai, tapi tiba-tiba ada ganja dan narkobanya di mobilnya, di rumahnya, ditemukan ketika penggeledahan. Nah, ini kemudian dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah rekayasa kasus. Dan di KUHP sekarang itu tidak ada pengaturannya. Maka begitu ada aspirasi itu, kami di Komisi 3, saya termasuk yang paling tepat lah ya, mengusulkan perlu di KUHP itu ada tambahan rekayasa kasus agar siapapun penegak hukum yang ke depan itu melakukan atau main-main dengan sebuah kasus untuk menjerat, yang itu biasanya ujungnya adalah untuk bisa memeras gitu ya. Oknum ini ya, sekali lagi itu harus diancam pidana, harus diganjar dengan pemidanaan yang cukup. Maka kita masukkanlah, kalau tidak salah itu ancaman pidananya 7 tahun ya itu. Kalau Pak ini jelang pemilu 2024, melihat kondisi di dapil Bapak seperti ini, tertarik ya nih Pak maju lagi? Mungkin bagi banyak orang menjadi anggota DPR itu kelihatan enak gitu ya, dapat fasilitas gaji dan tunjangan besar, tapi di sana juga melekat tanggung jawab yang besar, beban yang besar juga ya. Kecuali mereka yang ingin jadi anggota DPR atau DPRD itu hanya sekedar untuk main-main, untuk status sosial gitu ya. Nah, saya sudah 2 periode ya, dan karena ini masih ada waktu, ya belum saya putuskan apakah saya akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Saya tentu akan bertanya pada partai saya lah, masih butuh saya apa enggak sih untuk jadi caleg, untuk jadi anggota DPR. Nah, semua nanti jawaban-jawaban itu saya juga akan bertanya kepada para alim ulama di sini, apakah sebaiknya saya masih maju atau tidak. Oh Pak, ini kan Pak Romi kembali lagi ke P3. Ya. Kemudian banyak juga masyarakat yang mencibir karena Ya. Pak Romi mantan koruptor begitu. Ya. Gimana Pak? Apakah sudah ketemu Pak Romi dan menilai anggapan tersebut nih Pak? Ya, kami terus terang melihatnya pertama dari sisi hukum. Ada nggak halangannya dari sisi hukum? Nah, terkait dengan Mas Romi tidak ada halangannya dari sisi hukum. Pertama apa? Hak politiknya tidak dicabut. Yang kedua, sebagai orang yang oleh pengadilan divonis bersalah, sudah beliau jalani hukumannya. Ya, sudah beliau jalani hukumannya dengan baik. Dan kemudian itu tadi. Nah, yang berikutnya kita sepakat supaya tidak menimbulkan antipati yang terlalu lebar. Mas Romi itu kemudian kita minta tidak sebagai pengurus harian, tapi sebagai majelis pertimbangan. Ya, majelis pertimbangan itu tugasnya memberikan nasihat, memberikan masukan tentang apa yang hal-hal yang perlu dikerjakan, perlu mendapat perhatian dari jajaran pengurus harian partai. Nah, jadi itu. Dan Mas Romi bukan satu-satunya. Kalau kita lihat misalnya di PDI Perjuangan ada Prof. Rohmin Dahuri. Kenapa kok orang tidak ribut? Di Golkar ada Pak Paskah Suseta. Di Partai Demokrat ada Mas Andi Malarangeng yang juga menjadi sekretaris majelis tinggi dari Partai Demokrat. Pertanyaan saya gitu loh, kenapa kok sekarang begitu Romi kok ributnya minta ampun begitu loh. Nah, jadi saya ingin melihatnya proporsional, tapi saya sampaikan kepada semua teman-teman, kita jangan pernah lagi ada yang menjadi benalu di halaman partai ini. Pak Jokowi beberapa kali mensinyalkan reshuffle, bahkan Pak Ketum, Pak Mardiono sempat datang beberapa kali ke istana. P3 ditawarkan kursi nggak Pak? Loh, tanda-tandanya. Ini P3 itu kan sekarang punya representasi di kabinet yang masih diduduki oleh Pak Soeharto Mono Arfa, ya. Nah, dari awal ketika kami memutuskan untuk berada di koalisinya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, dari sejak pencalonan kita memang tidak pernah punya kontrak politik yang terkait dengan posisi atau jabatan.
kita serahkan itu semua kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf ketika itu kalau terpilih, dan faktanya kemudian kedua beliau terpilih. Ya, yang kami kontrak politikan adalah program yang harus beliau laksanakan kalau terpilih pada saat itu. Nah, jadi karena itu konteksnya adalah jabatan, ya kami kan harus istiqomah, harus konsisten. Soal menteri termasuk di reshuffle atau tidak itu kita serahkan kepada Pak Jokowi. Musibah Mas Romi itu hanya sebulan sebelum pemilu, nggak ada yang berpikir eksternal ya bahwa P3 masih akan lolos. Bahkan banyak kalangan internal caleg P3 yang berpikir ya bahwa P3 tidak akan lolos karena itu mereka tidak mau fight di waktu-waktu terakhir. September lalu P3 sempat gonjang-ganjing ya Pak, ya, terkait beberapa isu, salah satunya pergantian ketua umum. Iya. Lalu saat ini bagaimana Pak kondisi P3? Kalau kita bicara kondisi P3 saat ini ya, saya bicara ini berarti di awal tahun 2023 ya, itu kami justru ada dalam kondisi yang sangat solid. Selama 12 tahun saya ada di partai ini, saya belum pernah merasakan seperti yang saya rasakan sekarang tentang soliditas teman-teman jajaran dari mulai tingkat pusat sampai tingkat ranting ya di kelurahan. Kemudian juga semangat untuk katakanlah membesarkan ya, mempertahankan partai itu sekarang ini justru sedang ada dalam puncaknya. Setelah ya kami memang melakukan pergantian ketua umum. Nah, itu yang kemudian juga banyak ketika itu pengamat yang mengatakan ini akan menjadi konflik baru di P3 karena memang tidak bisa kita pungkiri sejarah P3 itu kan sejarah yang panjang dengan urusan konflik itu ya. Gitu. Lalu Pak ini berarti apakah masih ada bibit-bibit perpecahan, kemudian bagaimana cara P3 untuk mengkonsolidasi dengan kader-kader yang mungkin sempat terbelah? Iya. Sebetulnya kalau disebut perpecahan tidak, kami tentu ada perbedaan pendapat ketika memang akan memutuskan apakah Pak Ketua Umum kita pada saat itu Pak Soeharto diganti apa tidak. Tetapi setelah kita bicarakan, tentu dalam proses itu tidak bisa kita pungkiri ada ketegangan-ketegangan, ada yang marah. Tapi setelah itu kita saling berdialog ya, bicara dengan kepala dingin ya, alhamdulillah semua terselesaikan. Dan seperti yang kita sampaikan, ini bukan pertarungan antar kubu, kubunya Pak Mardiono, kubunya Pak Soeharto, tidak. Ini memang kesepakatan untuk kita sepakat agar ketua umum kita itu tidak menjabat menteri. Karena apa? Pemilu makin dekat, maka pimpinan tertinggi ini harus fokus ngurusi pemilu. Alhamdulillah kalau kita lihat ya sampai dengan hari ini kan buktinya Pak Soeharto juga nggak menggugat atau pendukungnya Pak Soeharto juga tidak ada yang menggugat. Itu menunjukkan bahwa memang ini nggak ada konflik gitu loh. Legowo berarti ya. Pak Soeharto ya Pak? Iya, kita berharapnya Pak Soeharto memang legowo lah gitu ya. Itu. Oh, P3 melihat ini kan bisa dikatakan musibah beruntun ya Pak, Iya. dari Pak Romi Iya. ditangkap oleh KPK, Iya. kemudian pergantian ketua umum ini juga yang cukup bisa dikatakan mengguncang P3. Ini Bapak melihatnya seperti apa Pak runtutan musibah ini? Tadi saya katakan P3 itu partai Beda. seperti perusahaan publik, tidak ada controlling person, tidak ada controlling shareholders yang seperti di sejumlah partai lain. Karena itu salah satu kelemahannya menurut saya partai yang seperti itu adalah potensi konfliknya itu lebih terbuka, lebih besar ya. Nah, jadi karena apa? Karena kan memang tidak mudah menyatukan sudut-sudut pandang yang berbeda-beda itu. Nah,
itulah yang kemudian coba kami tengahi dengan mengedepankan dialog. Nah, setelah pengalaman dengan Pak Romi ya, dan kemudian dengan Ketua Umum yang juga menjabat sebagai Menteri, itulah ya kami kemudian melakukan pembenahan dengan melibatkan sebanyak mungkin kader untuk tidak rangkap jabatan sehingga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepartean. Berarti ini kan kemarin Litbang Kompas elektabilitasnya sekitar Oktober kemarin baru sekitar 1,7% begitu ya Pak. Berarti ini terjunnya cukup bebas. Nah, apa yang harus dilakukan oleh P3? Artinya kalau terlalu rendah elektabilitasnya ini otomatis bisa mengancam tidak lolos ke Senayan, Pak. Seperti apa strateginya, Pak? Jadi kan begini, kalau kita lihat sejak yang namanya survei itu menjamur menjelang pemilu 2004 ya, sampai dengan sekarang ini mau pemilu 2024, P3 itu selalu diposisikan tidak lolos ambang batas. Itu dari dulu. Jadi kami itu kemudian punya rumus begini. Survei itu margin errornya berapa sih tingkat kesalahan? Kan rata-rata 2,9 ya. Sudah begini sajalah saya bilang. Hasil survei ditambah dengan margin error itu masih di atas 4 apa enggak? Gitu loh. Itu yang paling gampang lihatnya seperti itu. Karena bahkan di survei 2014, apalagi di 2019 itu karena sekali lagi musibah Mas Romi itu hanya sebulan sebelum pemilu, nggak ada yang berpikir eksternal ya bahwa P3 masih akan lolos. Bahkan banyak kalangan internal caleg P3 yang berpikir ya bahwa P3 tidak akan lolos karena itu mereka tidak mau fight di waktu-waktu terakhir ya. Karena tidak mau fight ya sudah suara kemudian ya tidak tergarap dengan baik gitu loh. Nah, sekarang logikanya ya kalau tidak ada konflik, tidak ada lagi kejadian seperti yang dulu. Masa kok tambah mengecil gitu loh. Kata kuncinya kemudian tinggal satu. Bisa nggak caleg-caleg kita itu untuk bekerja minimal seperti performanya ya pada caleg-caleg pemilu 2014 yang lalu. Itu dimana kami mendapatkan 39 kursi itu loh. Itu. Lalu Pak, ini sebenarnya penyebab elektabilitas P3 terjun bebas sebenarnya apa sih Pak yang paling mempengaruhi dan juga nanti targetnya Pak di 2024 perolehan suaranya baik di kursi DPR dan juga tentunya di tingkat yang lebih besar lagi capres dan cawapres seperti apa Pak? Memang itu tadi salah satu barangkali kalau disebut kelemahan ya monggo gitu ya. Partai yang terbuka itu pasti aspirasinya juga banyak ya. Kami harus akui ya bahwa di kalangan konstituen, akar rumput dan bahkan struktur kami ada sosok yang berbeda-beda yang difavoritkan sebagai capres atau cawapres ya. Kami mencatat sejumlah cocok ya. Memang yang paling banyak disebut itu Mas Ganjar Pranowo. Lalu kemudian ada juga Mas Anies Baswedan. Nah, akhir-akhir ini sangat populer di tempat kami Mas Erick Thohir sama Mas Sandi Uno ya. RK Kang Emil ya itu juga mulai populer itu di teman-teman Jawa Barat karena memang dulu kami mendukung. Nah, bagaimana kami akan mengelola itu, kami masih akan melihat sampai kira-kira 1-2 bulan yang akan datang. Setelah itu nanti tentu kami akan melakukan musyawarah kerja nasional mengerucutkan. Dan saya kira bisa jadi kita kerucutkan pun tidak hanya satu nama. Kenapa kok tidak hanya satu nama? Agar ini memberikan ruang yang lebih luas bagi DPP ya, ketika kemudian bermusyawarah dengan partai koalisinya. Dalam hal ini kan kami berkoalisi dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional PAN ya di KIP itu. Nah, kalau kami misalnya hanya menetapkan si A saja atau si B saja, sementara partai lain tidak mau, itu kan nggak ketemu nanti ruang untuk ketemunya. Nah, jadi kami di P3 juga harus tahu diri soal ini karena kami ini yang paling kecil juga ya.
Ya, Jadi- kalau anak kecil itu nggak boleh, kalau orang Jawa bilang kempliti lah, gitu. Itu. Jadi benar nggak nih Pak isunya Pak Sandiaga Uno masuk ke P3 kan? Jadi kan tadi saya katakan sekarang ini populer di P3 ya Pak Erick Thohir dan Pak Sandi ya. Nah ada teman-teman di wilayah di cabang yang pengennya ngundang Pak Sandi, ada yang pengennya ngundang Pak Erick Thohir. Ini kan semua kan masih kita fasilitasi semua, kita sampaikan ya. Dan kedua beliau ini memang paling mudah seperti yang dikatakan Pak Mardiono kalau kita ini. Tetapi kalau terkait apakah kemudian Pak Sandi atau bahkan Pak Erick Thohir mau masuk P3, kami belum melakukan pembicaraan soal itu. Kami hormati juga dan kami akui bahwa Pak Sandi adalah kader Partai Gerindra ya. Memang tentu kalau secara etika kami kan nggak boleh menarik-narik. Nah beda dengan Pak Erick. Kalau Pak Erick kita bilang sudahlah, sudah saatnya gitu loh. Tidak hanya jadi kesayangannya P3 tapi juga Pak Erick masuk P3 kan begitu. Gitu. Berarti kalau Pak Sandiaga masuk P3 ini siapa yang diuntungkan Pak? P3 kah atau Sandiaga? Insya Allah Pak P3 juga akan mendapatkan berkah, manfaat gitu ya. Pak Sandi juga insya Allah itu juga akan mendapatkan berkah atau manfaat juga lah dari itu ya. Itu karena P3 kan memang harus diakui ya pada saat ini itu kami tidak memiliki public figure yang kuat sebagaimana misalnya Partai Gerindra gitu ya, atau Nasdem gitu ya, atau bahkan PDI Perjuangan dengan Bu Mega itu. Ya. Lalu Bapak melihat manuver dari Pak Sandi ini seperti apa? Apakah sudah ada pembicaraan juga dengan Partai Gerindra? Ya begini, ini kan yang mengundang Pak Sandi ini kan teman-teman di wilayah ya, dan kemudian beliau itu diundang sebagai Menparekraf sebetulnya. Kita nggak bisa pungkiri lah teman-teman di bawah itu juga pengen sebanyak mungkin bisa mendapatkan akses terhadap program pemerintahan gitu loh. Ya sepanjang beliaunya mau kita monggo, tetapi kami sekali lagi tidak mau mengajak-ngajak juga Pak Sandi atau mendesak-desak untuk masuk P3 karena kami harus pegang etika bahwa Pak Sandi itu adalah kader dari partai lain ya. Bahkan punya jabatan yang penting juga di Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Untuk posisi P3, apakah mengusulkan Capres dan Cawapres juga Pak? Kita pasti akan mengusulkan. Siapa kita pasti namanya? akan mengusulkan. Nah itu tadi, Masih kan rahasia, nanti Pak. namanya akan kita putuskan di Mukernas. Mukernas. P3 itu kan juga dapat pos Menteri Agama. Pak Arsul kayaknya cocok jadi Menteri Agama, saya bilang. Kalau saya jadi Menteri Agama, bisa hilang agama itu sendiri. Saya bilang, nah gitu. Pak, tadi kita udah keliling-keliling. Nah, sekarang kita ini apa Pak makanan? Tauto. Ini namanya tauto. Ini adalah soto khas Pekalongan. Nah, Ini tempat favorit Pak, makanan favorit. ini kalau setiap saya reses atau mengadakan kunker dapil ya, sebisa mungkin wajib mampir di soto Roman ini. Nah, Berarti wajib di sini wajib makanan itu favorit. statusnya. Pak, Iya. ngomongin makanan nih Pak. Iya. Dulu Bapak pernah menjabat sebagai komisaris Tupperware. Iya. Gimana Pak ceritanya? Pernah nggak sih Pak dimarahin istri lupa bawa Tupperware? Wah, ini di Tupperware itu saya 14 tahun jadi direktur, kemudian 3 tahun jadi komisaris ya. Itu perusahaannya para perempuan lah. Karena puluhan ribu bahkan ratusan ribu sales force-nya itu mayoritas perempuan. Nah, justru ketika di Tupperware itu saya dapat dukungan betul dari istri di rumah. Atau dibekalin pakai Tupperware Pak? Nah, itu setiap sampai sekarang bahkan saya sering meskipun tidak tiap hari lagi itu ke kantor, ke gedung DPR di Senayan membawa bekal makanan dari rumah dengan Tupperware. Oh Pak, ini Bapak pakai batik Ya. khas Pekalongan. Ya. Bedanya batik khas Pekalongan dengan batik-batik lain itu apa Ya. sih Pak? Pertama dari sisi motif ya.
Dari motif itu kalau batik Pekalongan itu adalah biasanya batik yang tidak punya pola motif tertentu. Hanya motif dasarnya itu bunga. Bunga dan kemudian dikembangkan macam-macam. Kadang-kadang kemudian misalnya bunga itu dikombinasikan dengan katakanlah hewan, binatang. Ya, bisa kupu-kupu, ya, bisa juga misalnya yang lain gitu ya. Sampai jangkrik juga bisa itu ya. Nah, kemudian yang kedua saya kira ciri khasnya Pekalongan. Batik Pekalongan itu tidak mengenal strata batik. Batik strata batik yang ada tingkatannya, yang makainya ya hanya kelompok ini atau status sosial ini, enggak. Semua bisa memakai warna atau motif corak yang sama. Dari the have sampai yang katakanlah the have not lah begitu. Oke Pak, kita mau ada jawab cepat nih ya Pak ya. Udah siap Pak? Siap. Ya. Sego Menggono atau Tauto Pak? Tentu Tauto, tapi lebih bagus kalau ada sego Menggononya. Dua-duanya berarti iya. ya. Oke, lalu Pak pilih pemilu tertutup atau terbuka? Kenapa Pak? Buat saya pribadi ya, dan sebagai P3, tertutup itu bagus. Tapi kalaupun kemudian disepakati karena mayoritas menyepakati terbuka, juga tidak masalah. Jadi mengikuti kepentingan bersama. Betul. Gitu ya Pak ya? Artinya kami siap untuk bermusyawarah soal sistem pemilu ini. Apakah mau proporsional terbuka atau tertutup? Sandiaga Uno atau Erick Thohir Pak? Dua-duanya adalah sahabat saya. Jadi saya berharap kalau tidak Erick Thohir, Sandiaga Uno paling tidak jadi cawapres lah. Cawapres ya. Antara dua itu ya Pak? Iya. Yang paling dua-duanya? Susah. Kalau saya sebutkan satu nanti saya dikomplain, diprotes gitu. Oke, sekarang kita kayaknya udah menggoda Pak, kita langsung cobain aja. Oke, kita coba. Ini favoritnya. Ini makanan khas Pekalongan ya, yang harus kita buat go nasional dan go internasional. Ini bahannya ada tauco ya Pak? Ini ada tauconya, kemudian ada bihun ya, dan yang doyan pedas sambelnya terpisah. Nah, ayo. Tuh. Kurang pedas, ya pasti karena belum dikasih sambal ini. Itu. Selamat makan. Ayo, bon appetit. Itu. Bon appetit. Hah? Boleh di. Boleh. Sini Ibu. Ya. Nih, pars. Parcel yang Ini masuk ke mantannya ini. Kan saya pengantin. Iya. Aman Mas Muda. Di ini Wisma Antara di ya. auditorium ya. Di auditorium Wisma Antara. Ada yang paling kecil ini. Yang sekarang Dokter. spesialis. Iya. Dalam. Dulu Pak Arso orangnya gimana? Anaknya seperti apa sih Bu? Ya. Oh, anaknya baik. Anaknya baik. Gimana nih Bu? Pengen tahu, mungkin orang banyak yang nggak tahu sosok Pak Arsul muda, masih kecil, manja. Menurut enggak pernah. Masa enggak ada yang manja. Ini foto-foto kami wisuda lah, udah kuno-kuno. Jadi politisi Bapak aja ya Pak ya? Saya aja. Jadi dulu Bapak itu pesennya begini, kalau mau jadi politisi itu urusan dapur harus selesai dulu. Maka urusan dapur itu artinya kebutuhan rumah tangga itu harus selesai dulu. Karena kalau belum selesai itu, maka di politik itu yang terjadi artinya hidup dari politik. Bukan menghidupi politik, tapi hidup dari politik. Nah itu yang Bapak saya nggak mau. Untuk politik sendiri, di mata Pak Arso seperti apa melihatnya? Ini kan juga kalau dari zaman Orde Baru hingga reformasi kurang lebih 25 tahun begitu. Seperti apa politik? Ya begini, ada plus minusnya. Tidak semua yang terjadi atau yang kita alami di masa Orde Baru itu jelek, enggak juga ya. Satu hal yang bagus misalnya, dulu di masa Orde Baru nggak ada cerita politik uang. Nah, ini nggak ada itu ya. Tapi tentu yang yang kurang di masa dulu adalah
politik itu tidak bisa sebebas sekarang. Gitu. Nah, di masa reformasi ini dengan sistem pemilu yang seperti ini, maka politik uang itu ya menjadi hal yang saya kira jadi persoalan serius saat ini ya. Kenapa kok jadi persoalan serius? Karena itu melahirkan para politisi yang tidak semuanya, tidak sepenuhnya itu kemudian punya karakter pengabdian ya. Yang kemudian lihat segala sesuatu itu berdasarkan apakah misalnya ada uangnya atau tidak, ada anggarannya atau tidak. Nah, itu hal-hal serius. Karena itulah maka kalau kemudian misalnya ya sekarang ini ada isu ada keinginan ya dari teman-teman PDI Perjuangan itu untuk kembali pada sistem proporsional tertutup. Itu saya kira sebagai warning bahwa sistem proporsional terbuka yang sekarang kita anut itu telah kemudian menjadikan ya satu situasi di mana kompetisi politik itu tidak sehat lagi. Karena yang punya uang, yang punya modal finansial itu kemudian yang bisa menguasai dan yang bisa menang. Pak, ini Jokowi sudah memberikan sinyal reshuffle, tadi ya. kita keputus. Kalau misalnya suruh memilih, mau jadi menteri apa nih Pak? ATR, kemudian jadi menteri apa nih Pak yang mau? Saya itu cocoknya jadi mantri bukan jadi menteri gitu ya. Jadi saya yakinlah bahwa masih banyak yang lebih baik dari saya untuk jadi menteri ya. Tetapi bagi saya kalaupun misalnya satu ketika enggak zaman Pak Jokowi ya, siapapun kok nanti bisa bergabung ke kabinet. Saya itu orang yang begini loh. Saya hanya berkeinginan menempati sebuah posisi itu kalau sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman yang selama ini ada. Nah, pengalaman saya itu di bidang hukum ya. Mestinya kalaupun dipercaya ya suatu ketika ya itu ya Menteri Hukum dan HAM atau Jaksa Agung gitu loh. Nah, kalau saya misalnya, saya suka bercanda begini, P3 itu kan suka dapat pos Menteri Agama. Pak Arsul kayaknya cocok jadi Menteri Agama, saya bilang. Kalau saya jadi Menteri Agama, bisa hilang agama itu sendiri. Saya bilang, nah gitu loh. Jadi saya bukan karena misalnya ingin menduduki satu jabatan terhormat, misalnya katakanlah jabatan menteri, terus pokoknya asal apapun dipercaya jadi posisinya. menteri apa aja saya akan harus terima, karena saya kira itu menurut saya pangkal ketidakmajuan lah, kalaupun bukan kerusakan dari pemerintahan kita kalau kita tidak memilih the right man in the right place. Berarti, mungkin ada the right man tapi in the wrong place itu juga bukan hal yang bagus. Berarti antara jaksa atau Menkumham? Iya, itu kan kalau itu kan mimpi, tapi saya tidak pernah mimpi itu juga. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Iya. Udah. Ini identitas saya sebagai politisi Partai Islam, ya saya memang harus memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Selain di KIB, ada peluang nggak sih Pak untuk berkoalisi dengan partai lain, mungkin seperti PDIP, Nasdem, PAN, atau Gerindra? Saya kira semua orang politik akan selalu mengatakan bahwa koalisi dan juga politik itu bersifat dinamis. Ya. Nah, kalau itu dinamis, maka kalau bicara peluang, tentu peluang itu terbuka. Ya. Bahkan kalau kita mau jujur ya, kan kita ini tidak boleh memastikan segala sesuatu bahwa yang hari ini terjadi atau hari itu kita capai itu besok kemudian tidak berubah, kan tidak bisa begitu juga dalam politik ya. Bahkan kemudian tidak tertutup kemungkinan yang di KIB itu berubah komposisi.
Ya, jadi kalau sekali lagi bicara peluang itu sangat terbuka. Nah, idealnya memang yang KIB sekarang ini utuh ditambah juga dengan partai politik yang lain, baik itu partai parlemen maupun non parlemen. Oke. Lupa ini dari beberapa nama ya Pak, seperti ada Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan dan juga Puan Maharani muncul sebagai calon presiden. Kalau Bapak memilih, ini siapa Pak yang mungkin dari arus bawah menjagokan siapa Pak? Kalau antara siapa-siapa tadi? Anies Baswedan, ada Prabowo, kemudian ada Ganjar Pranowo, sama Puan Maharani. Nah, kalau kita bicara tentang suara arus bawah P3, maka memang tidak tunggal. Itu harus sekali lagi. Untuk posisi presiden memang harus diakui 3 nama yang muncul dalam survei-survei itu paling tinggi, ya, Pak Ganjar Pranowo, Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo, itu memang ketika kami survei di internal P3, artinya di dapil-dapil di mana P3 punya suara yang signifikan, ya, itu menunjukkan perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Saya kasih contoh lah, misalnya kalau kita bicara tentu DKI, ya, kemudian Jawa Barat yang nempel dengan DKI, begitu ya. Memang suara Mas Anies harus diakui itu dominan, ya, di konstituen akar rumput P3, ya. Di Jawa Tengah, ya, dan juga di beberapa daerah lainnya termasuk provinsi di luar Jawa, suara struktur P3 terhadap Mas Ganjar itu juga dominan. Akar rumput juga demikian, ya. Nah, di Jawa Barat misalnya itu juga sebagian ada suara Kang Emil Ridwan Kamil, ya. Nah, kemudian itu tadi yang jelas 3 nama itu semua sama-sama disuarakan di internal P3. Nah, belakangan, ya, karena komunikasi yang intensif, gampang juga diundang, begitu ya. Mas Erik dan Mas Sandi itu juga mendapatkan hati di P3. Meskipun sebagian berharap, apalagi memang karena P3 ini paling buncit lah kalau di parlemen itu, paling nggak bisa disuarakan sebagai calon wakil presiden. Satu di antara 2 nama ini untuk kemudian bisa menjadi cawapres. Begitu. Sudah ada komunikasi dengan Pak Erick Thohir, Pak? Kami terus berkomunikasi dengan Pak Erick Thohir dan juga berkomunikasi dengan Pak Sandi, ya. Hanya karena memang P3 itu belum kita tetapkan kapan mau musyawarah kerja nasional, makanya ya belum kita kerucutkan lah itu. Untuk target perolehan suara di pemilu 2024, P3 menargetkan berapa nih Pak? 2 digit kah? Iya, jadi begini, P3 itu tidak mulu-mulu targetnya. Di pemilu 2009 kami punya 38 kursi. Di pemilu 2014 suaranya naik cukup signifikan, tapi kursinya hanya tambah 1 menjadi 39. Kami itu ingin kembali ke posisi 2014. Ya. Berarti ada di angka sekitar 40-an lah, kira-kira seperti itu. Nah, kami nggak mulu-mulu gitu. Nah, kenapa kok tidak mau mulu-mulu? Ya memang politik itu meskipun kita harus punya cita-cita juga harus melihat juga realitas, ya. Nah, kenapa kok 40 itu tidak kami anggap mulu-mulu? Ya karena kami pernah punya kursi yang di sekitar angka itu gitu loh. Artinya kalau kami bekerja dengan baik, para calegnya, insya Allah kursi-kursi itu akan kembali. Bapak dengan target sekitar 40 kursi di 2024 ini kan juga muncul partai-partai Islam baru seperti Partai Umat begitu. Apakah ini ada kekhawatiran porsinya suara dari P3 sebagai salah satu partai Islam ini akan digerogoti oleh partai-partai Islam yang baru yang muncul ini, Pak? Sebetulnya irisan P3 dengan partai Islam lainnya itu ya tentu yang kalau cukup dominan ya dengan PKB gitu ya. Kemudian juga dengan PKS gitu ya. Ada juga dengan PAN. Tetapi kalau partai-partai baru karena kita juga belum pernah lihat performanya ya. Kita mengenal lah ada partai-partai Islam yang sudah ikut pemilu lah lama seperti misalnya
PBB begitu ya, itu tidak merupakan satu ancaman buat kami. Karena apa? Kecenderungan mereka justru suaranya dari pemilu ke pemilu juga makin kecil gitu ya. Nah, kita justru ingin meyakinkan kepada para pemilih, daripada terutama pemilih Partai Islam, daripada kemudian suaranya itu menjadi tidak terrepresentasikan dalam kursi di Senayan, ya lebih bagus saja kemudian dialihkan ke P3, karena tentu secara ideologis, secara aspirasi ya itu irisannya itu tebal sekali lah gitu ya, antara katakanlah pemilih partai-partai Islam yang non parlemen itu. Gitu. Caranya gimana Pak strategi untuk bisa tadi menambah kursi di 2024, karena ini cukup ketat persaingannya, juga cukup banyak. Saya kira begini, di tahap saat ini ya jawabannya itu ya cuma satu, melakukan kerja-kerja elektoral yang lebih intensif. Nah, kerja elektoral yang lebih intensif itu untuk apa? Untuk memupuk modal sosial kita, karena kan suara itu terbentuk dari dua modal ya pada akhirnya. Apa itu? Yang pertama modal sosial, yang kedua modal finansial gitu loh. Nah, kan kalau bicara modal finansial itu kan memang sesuatu yang harus kita ikhtiarkan. Kalau modal sosial itu harus kita kerjakan. Ya, kita kerjakan dengan kerja-kerja yang nyata. Bentuknya apa tergantung kearifan lokal, ya. Misalnya kan tadi kita sudah ke warga yang menjadi korban rob, korban banjir. Nah, maka tentu apa yang kita lakukan adalah memberikan apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan, dan yang paling penting bukan pemberiannya, saya kira rasa empati dengan cara kita bersilaturahmi secara langsung itu saya kira akan membekas. Dan saya punya keyakinan modal sosial itu ya lebih mengena, lebih membekas daripada modal finansial. Ya, itu. Terakhir Pak, harapan dan juga pesan, karena kan di 2019 pemilunya pemilu identitas, cukup bisa dikatakan tidak kondusif. Untuk di 2024 apa harapan dan juga pesan dari Bapak? Saya terus terang kurang setuju ketika ada yang mengatakan jangan gunakan politik identitas. Kalau titik hanya di situ menurut saya kurang pas. Yang pas menurut saya, jangan gunakan politik identitas yang eksklusif, yang memecah belah, yang menimbulkan permusuhan. Jadi politik identitas itu kalau bagi saya silahkan dipertahankan, tetapi politik identitas yang inklusif, yang toleran itu ya. Karena kita itu masing-masing punya identitas. Ya, identitas saya sebagai politisi Partai Islam, ya saya memang harus memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Ya, sama dengan katakanlah politisi yang punya identitas atau pada dirinya ada keyakinan nilai-nilai universalisme, liberalisme, kemudian dia mau memperjuangkan nilai-nilai liberalismenya, ya monggo saja, sepanjang itu kemudian tidak ya baik yang katakanlah memperjuangkan nilai-nilai keislaman maupun nilai-nilai katakanlah universalisme yang lain ya, itu kemudian tidak menyalah-nyalahkan, tidak memojokkan, tidak mengkornerkan ya yang bukan dari bagian dari identitasnya ya. Sepanjang itu terjadi saya kira nggak masalah. Itulah buat saya makna dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita itu diciptakan dengan bermacam-macam identitas. Tetapi ya yang harus ada pada kesadaran pada diri kita itu juga harus punya satu tujuan, satu semangat, satu tekad. Semangat dan tujuannya apa konsensus bernegara kita itu tetap bisa kita pertahankan, NKRI ya, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kebinekaan itu sendiri, dan yang paling penting adalah Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara kita itu. Terima kasih banyak Pak Arsul atas waktunya, dan tentunya kita berharap pemilu 2024 kondusif dan juga harapan-harapan baik
juga tercapai ya Pak ya dampaknya sebagai politisi dan juga sebagai tadi berdampak bagi masyarakat luas sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak juga. Pak waktunya. Ya, Sehat mudah-mudahan selalu. CNN Indonesia TV ini Amin. juga bisa menjadi bagian dari media yang bisa memberikan pendidikan politik juga kepada Ya, masyarakat terima kasih kita. Pak. Ya. Dengan pengalaman yang mumpuni, mampukah Arsul Sani membuktikan kinerjanya sebagai birokrat dan juga sebagai politisi partai berlambang Ka'bah ini untuk meningkatkan dan juga menguatkan mesin politik P3 jelang pemilu 2024? The Politician berdialog untuk menggali esensi dan juga menagih aksi, bukan sekedar sensasi. Saya Nova Nayantaka, sampai jumpa.